Pertama-tama, aku mau nanya dulu deh pendapat kalian soal video yang tadi. Pasti campur aduk kan ya nontonnya. Ya, kayak aku tadi itu juga pusing sendiri lah nontonnya. Jadi si tingkah para bocah kosong yang kayak ada di video barusan itu tuh kadang tuh suka bikin kita gregetan sendiri gitu. Ya kita kayak campur aduk sendiri aja gitu ngerasainnya. Mungkin ada orang beberapa yang ngerasa gemes atau bisa jadi ngerasa kesel. Ya semua itu sebenarnya balik lagi ke kita sebagai para penontonnya. Tapi jujur, aku tuh juga jadi penasaran. Kira-kira kenapa sih si personal branding kosong itu tuh kayak udah jadi favorit gitu buat orang-orang Indonesia. Kayak kepikiran aja gitu, apakah sebenarnya tingkahnya tuh emang beneran atau cuma gimmick doang. Nah, oke. Inilah saatnya kita cari tahu bareng-bareng. Nah, istilah kosong itu tuh mungkin jadi istilah baru gitu buat beberapa orang. Tapi sebenarnya sekarang tuh emang lagi rame banget sama yang namanya bocah kosong. Itu tuh sebenarnya cuma bukan istilah doang ya, tapi itu udah jadi kayak daya tarik gitu buat para public figure di Indonesia. Nah, si istilah bocah kosong itu merujuk ke orang-orang yang ciri-cirinya tuh ya bisa dilihat ya, kayak mungkin ciri-cirinya lugu, terus polos, habis itu jujur juga bisa. Tapi nggak jarang tuh malah bikin kesel. Terus katanya mereka tuh juga eksisnya sebatas karena ya modal fisiknya mereka doang. Tapi mereka tuh punya citra gitu buat nampilin karakter yang minim talenta sama pengetahuan. Nah itu tuh cuma citranya doang ya. Kayak apa ya, kelebihannya mereka tuh emang nggak sengaja ditunjukin ke publik gitu. Terus kayak yang aku mention tadi, beberapa dari mereka tuh gak menunjukkan. Jadi bukan berarti mereka tuh gak punya kelebihan atau bakat. Nah itu tuh bakat-bakat yang umumnya emang jadi karakteristik dari seorang public figure. Misalnya kayak acting, terus habis itu ada nyanyi, atau berkomedi. Nah julukan bocah kosong ini tuh kesannya sebenarnya agak kayak ngerendahin ya. Tapi faktanya karakteristik yang kayak gini itu justru lagi booming banget, bahkan jadi favoritnya penonton gitu. Tapi apa ini justru nggak memperparah tingkat pembodohan publik di Indonesia ya? Dulu itu kan YouTube tuh pernah dibilang lebih dari TV, tapi sekarang YouTube lebih dari TV. Hati-hati gue gak pernah basa-basi. Oke, sekarang coba kita lihat ke beberapa dekade belakangan ya. Public figure di Indonesia, khususnya perempuan, itu tuh sebenarnya sering banget dikenal, sekaligus juga disorot lewat penampilan fisiknya mereka. Nah, sekarang tuh juga udah makin banyak wajah-wajah baru yang ngasih karakter otentik. Jadi mereka tuh kayak punya suatu ciri khas, ya sebagai si bocah kosong itu tadi. Terus ya, julukan itu makin populer juga. Awalnya tuh cuma gara-gara ada brand ambassador dari esports yang pakai istilah kosong ini buat personal brandingnya mereka. Soalnya tuh biasanya kan mereka-mereka ini diundang tuh ke acara-acara. Terus si presenter yang ngundang itu malah jadi gregetan sendiri. Kayak suka nyeletuk gitu loh, kayak aduh kok kosong banget sih kayak gitu. Dan macam-macam sih sebenarnya celetukannya pakai kata-kata si kosong itu tadi. Nah jadi yang awalnya emang cuma celetukan doang, lama-lama tuh malah bisa jadi personal brandingnya mereka. Tapi serius deh, konten-konten kosong kayak gini itu emang bisa cepet viral, cepet banget naiknya. Kayak ya emang viral di mana-mana banget gitu loh. Soalnya emang dinilai ringan dan juga di satu sisi bisa ngehibur. Ini tuh sebenarnya sama kayak yang pernah dibilang sama sosiolog UI, namanya Imam Prasojo. Nah, beliau ini bilang tuh, katanya orang-orang Indonesia tuh emang suka banget sama yang namanya hiburan dalam kondisi apapun. Jadi nggak heran juga sih kalau misalnya konten kosong ini tuh bisa jadi favoritnya orang Indonesia, bahkan sering viral. Ya karena konten-konten tadi itu sifatnya emang ngehibur, terus bisa juga naikin dopamin buat mereka. Nah, terus di dunia entertainment ini tuh kan siklus naik turunnya cepet banget. Sampai kadang ada tuh kasus orang yang karirnya tuh umurnya pendek.
Karena ada banyak banget faktornya gitu. Soalnya di dunia entertainment itu kan kayak terikat banget nih sama yang namanya engagement. Bisa jadi siklus naik turun itu karena orang-orang itu emang lemah ngelola engagement sama fans-fansnya mereka. Tapi sebenarnya aku kepo nih. Atau coba kita tebak-tebakan aja ya. Kira-kira strategi daya tarik si bocah kosong ini tuh bakal tahan berapa lama sih? Terus kita lempar balik lagi ke masa lalu. Dulu orang-orang itu kalau mau terkenal pasti harus hukumnya udah super duper sangat amat wajib banget buat punya bakat. Nah bakatnya tuh macam-macam, misalnya kayak nyanyi atau acting, terus public speaking, pokoknya tuh mereka pamernya talenta gitu kontennya. Tapi sekarang tren kosong atau seleb yang ngandelin penampilan polos dan lugu tadi tapi justru minim talent malah bisa terkenal. Hayo. Bingung nggak kalian? Nah, ini tuh sebenarnya ada fenomenanya loh. Jadi, peralihan itu tadi dinilai sebagai pergeseran selera netizen. Netizen tuh kayak ya udah nggak selera aja gitu nontonin hiburan yang fokus utamanya nontonin bakat atau bahkan sifatnya tuh edukatif. Netizen-netizen Indonesia itu kayak seleranya berubah aja gitu, tiba-tiba belok jadi ke arah tontonan yang emang sifatnya ringan. Nah, by the way, perubahan selera sebagai fenomena itu sebenarnya bisa banget dijelasin pakai suatu teori. Namanya teori hegemoni punyanya si Bapak Antonio Gramsci. Teori ini tuh udah sangat familiar banget ya sebenarnya di bidang sosiologi. Pokoknya teorinya tuh mengacu pada dominasi budaya oleh kelompok tertentu yang bisa ngendaliin norma, nilai, dan juga ideologi yang emang lagi berlaku di masyarakat gitu. Ntar, berat nih kayaknya. Oke, gampangnya gini. Ada satu kelompok nih, tiba-tiba aja mereka tuh punya pengaruh besar terhadap suatu budaya. Terus secara nggak langsung, hal itu tuh juga ngendaliin banyak hal yang ada dalam masyarakat yang dipengaruhi tadi. Bisa norma, bisa nilai, bahkan ideologi pun juga bisa keikutan kena pengaruh gitu. Terus si teori hegemoni ini sebenarnya tuh sejalan sama apa yang lagi terjadi di masyarakat kita. Teori ini tuh ngasih tahu gitu, kalau selera sama preferensi masyarakat itu emang bisa aja berubah seiring berjalannya waktu. Terus ada lagi nih pendapat dari Yogi Pranowo atau Ejang Associate Lecturer dari Universitas Multimedia Nusantara. Nah, beliau ini bilang nih, kalau netizen yang tiba-tiba ngalamin perubahan selera dalam menontonin hiburan itu sebenarnya punya beberapa alasan. Pertama, media sosial itu punya peran sentral dalam perubahan selera. Ya seperti yang kita tahu ya, media sosial itu udah kayak kunci dari segala kunci banget. Soalnya kita tuh tahu sendiri kan kalau platform medsos itu tuh emang punya power yang gede banget. Coba kita lihat aja deh, medsos itu tuh udah jadi dunia baru buat banyak orang. Semua individu deh, bahkan kelompok itu udah kayak apa ya, dikasih kekuatan gitu loh sama si medsos ini. Kita-kita ini, netizen ini, sebenarnya tuh bisa ngebentuk suatu budaya baru, bahkan kita juga bisa nyebarin pandangan baru lewat medsos. Tapi emang sih, sepower-powernya seseorang di medsos, kelompok dominan itu punya power yang lebih besar buat bikin tren di media sosial. Nah, kelompok dominan itu ya kayak pemilik media, terus golongan elit politik, terus publik figur. Mereka-mereka itu bisa lebih ngepromosiin nilai-nilai yang pingin mereka dorong atau pingin mereka kasih ke audiensnya mereka. Nah, kondisi-kondisi kayak gitu namanya tuh hegemoni media. Terus yang kedua, konstruksi identitas dan citra punya peran yang penting banget dalam perubahan selera. Gampangnya nih, konstruksi identitas itu tentang gimana sih cara kita ngebangun identitas buat nunjukin siapa diri kita sebenarnya. Terus itu tuh juga berkaitan dengan apa yang nyamain sekaligus ngebedain diri kita sama orang lain. Nah, si hegemoni budaya ini nyiptain citra ideal yang jadi favoritnya banyak orang. Terus konstruksi identitas sama citra ini tuh juga bisa banget berubah sewaktu-waktu. Misalnya nih, kayak dulu, masyarakat tuh mungkin fokusnya ke penampilan fisik aja gitu, yang super duper perfect. Terus sekarang geser tuh ke karakteristik. Ya macam-macam karakteristiknya, bisa sederhana, bisa tulus, atau bahkan ya bocah kosong itu tadi. Nah, contoh-contoh perubahan kayak gitu itu salah satunya karena ada pengaruh dari kelompok dominan. Konteks brand ambassador e-sports yang punya personal branding kosong itu tuh sebenarnya salah satu contoh manifestasi
buat ngelawan hegemoni tapi dalam dunia entertainment. Nah, dari tadi kan kita udah bahas nih tentang perubahan selera netizen yang awalnya lebih ke penampilan fisik, terus sekarang lebih ke karakter kosong itu tadi. Nah, secara nggak langsung, itu tuh juga ngelibatin terbentuknya opini publik. Jadi, opini-opini itu juga ngedukung si perubahan selera itu tadi. Pokoknya ini tuh jadi kayak nentuin gitu, kalau era baru eksistensi itu sebenarnya hanya tentang lugu dan juga polos. Nah, segala macam apapun konten-konten video yang pernah kita tonton itu kan pasti ada aja pengaruhnya. Banyak tuh orang-orang yang jadi ngeidolain, ngebiasin si karakter kosong ini. Kayak apa ya? Masyarakat kita itu jadi banyak yang pengen ikut-ikutan jadi kosong. Banyak tuh orang-orang yang terpengaruh atau pengen bikin personal branding bocah kosong cuma biar dianggap gemes. Terus, pertanyaannya, mau sampai kapan sih branding kosong ini tuh jadi tren di Indonesia? Sebenarnya ya, hal-hal kayak gini tuh bikin mereka nggak jadi diri sendiri. Bisa jadi orang-orang yang nonton juga lupa gitu kalau karakter kosong itu emang cuma buat kepentingan entertainment aja. Sebaiknya karakter yang kayak gini tuh justru dihindarin. Soalnya dunia nyata tuh sebenarnya malah penuh banget sama tuntutan. Kita tuh dituntut harus bisa macam-macam atau nguasain skill set tertentu yang bikin kita harus terus belajar, terus nambah lebih banyak wawasan baru. Nah, terlepas dari gimmick atau bukan, kita lagi-lagi tuh harus sadar. Ya emang cuma sadar obatnya teman-teman, kalau yang namanya dunia entertainment itu tuh tujuan utamanya cuma buat ngehibur. Personal branding kosong itu emang lagi jadi daya tarik aja di masyarakat biar yang nonton tuh rame. Karena setiap orang tuh kan pasti punya minatnya sendiri ya. Makanya kita tuh bisa punya sikap selektif buat pilih-pilih tontonan apa yang mau kita lihat hari ini. Tapi ya balik lagi, zaman juga udah berubah. Gak semua orang punya pikiran yang sama. Terus gimana nih sama pendapat kalian tentang para bocah kosong yang lagi super duper viral banget di internet? Tulis di kolom komentar. Katanya YouTube lebih dari TV ya.